lupa, tidak mampu melihat basis teritori wilayah ini sebagai daerah muslim, sebagai daerah kaum muslimin. Mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah kawasan yang tidak mengenal Islam, ini kawasan kaum. Tapi santri karena tidak pernah lupa dengan sejarahnya, maka santri tidak pernah melupakan ini adalah tinggalan para wali. Makanya sebelum jadi negara kesatuan Republik Indonesia sekalipun, santri sudah terus menjaga, karena santri adalah penerus para wali. Sampai satu ketika Belanda datang, apa yang dilakukan? Melakukan politik namanya divide and impera, politik pecah belah. Kenapa harus politik pecah belah? Karena para ulama dan para wali selalu membuat apapun menjadi bagian, menjadi pemersatu. Dan yang selalu dipakai untuk menjaga persatuan di negeri ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan tercerai-berai. Makanya selalu kita mendapatkan pelajaran dari para wali, dari para ulama. Apapun perintah Allah pasti dijadikan sarana persatuan. Hablillah adalah jalan pemersatu. Berdoa. Apakah berdoa itu perintah? Perintah. Ud'uni astajib lakum. Maka karena doa itu perintah, maka doa dijadikan sarana pemersatu. Caranya apa? Doanya bareng. Lahirlah istighosah, lahirlah torekoh yang selalu berdoa bersama. Bahkan setelah sholat pun doanya bareng. Kiainya berdoa, santrinya amin, amin. Kalau kepanjangan baru amin. Ini jadi alat pemersatu. Sholawat itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Karena sholawat itu perintah, maka di tangan para ulama sholawat menjadi alat pemersatu. Ibu-ibu punya persatuan sholawat nariyah, sak kampung dua kampung punya persatuan sholawat yang kalau malam baca orang sealun-alun ada yang bawa bendera. Di tangan para ulama sholawat mampu mempersatukan jiwa kaum muslimin. Selalu jadi alat pemersatu. Apapun, makan perintah, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka makan pun bagi santri menjadi alat pemersatu. Pakai tumpeng dimakan bareng. Ayamnya tidak dipotong-potong tapi dijadikan satu, makan bareng. Baca Quran perintah, maka baca Quran menjadi sarana pemersatu. Lahirlah jihad satu, setelah itu 1000 hari bersatu, setelah itu setiap tahun bersatu dalam khol para ulama. Jadi dijaga dengan persatuan. Kenapa? Karena paham betul wilayah Nusantara adalah wilayah sejuta perbedaan suku terbesar di sini, perbedaan bangsa terbesar di sini, perbedaan agama semua ada di sini. Maka kalau sudah berbicara tentang wilayah, bikinlah situasi agar semua bisa bersatu dalam wilayah. Ziarah kubur, perintah tidak? Perintah. Fazuruha, ziarahlah ke kuburan. Di tangan para ulama, ziarah kubur menjadi sarana pemersatu. Disatukan ziarahnya. Pakai bis ke kuburan mana? Pakai bis ke kuburan di sana. Akhirnya orang Lombok ziarah ke Bali, ada yang rombongan ziarah sampai ke tanah Jawa, ziarah Wali Songo, yang di situ sangat erat persatuannya.
datang satu bis ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ini belum selesai, rombongan di sebelahnya sudah sallallahu ala Muhammad. Ini belum selesai, rombongan di pojokan sudah beda lagi. Apa? Astagfirullah. Ini belum selesai, di pojokannya sudah qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini belum selesai, semua belum pada selesai, datang satu rombongan, enggak banyak orang, cuman bawa mic kecil, bawa megapun. Rombongan dari Lombok Tengah ditunggu di bis. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang ribut, semua menjadi bagian dari persatuan. Mempersatukan wilayah yang berbeda, membangun cara beragama yang menjadi pemersatu, inilah kunci. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena adanya wali dan adanya santri. Coba sekarang, makanya santri tidak boleh lagi dibodoh-bodohi. Santri harus tetap, karena apa? Ini harus kita jaga. Satu-satunya kawasan yang punya puluhan pulau, ribuan pulau, puluhan suku, ini bangsa Indonesia. Ini dijaga. Tapi kalau ajaran Islam di luar ajaran santri, maka tidak bisa lagi menjadi pemersatu. Kuburan menjadi alasan tercerai-berai karena alasan bid'ah, musyrik, tahayyul, khurafat. Doa bareng-bareng tidak lagi menjadi jalan pemersatu karena doa bareng-bareng disebut lagi bid'ah. Berdoa bareng-bareng setelah sholat tadinya adalah pemersatu, berubah menjadi bid'ah. Akhirnya doanya sendiri, dari jari 10 tinggal jari 1 gini toh. Itu makanya kalau kemudian ini sistem baru yang dikenalkan oleh para ulama yang tidak mengenal ini, biasanya belajarnya tidak dari Indonesia. Nah inilah. Ini makanya kita ini punya tanggung jawab menjaga Nusantara tetap berada dalam wilayah Nusantara. Makanya bangsa ini menjadi bangsa yang tidak bisa lagi dianggap bangsa yang kecil. Dari dulu kita bangsa besar karena selalu punya alat pemersatu. Dari dulu Nusantara tidak ribut masalah agama. Kenapa? Karena perang agama terbesar di dunia pertama kali terjadi di Nusantara tahun 850 atau 820 antara agama Hindu sama agama Buddha. Yang agama Hindu dari satu wangsa namanya Sanjaya. Yang agama Buddha lahir dari wangsa besar namanya Shailendra. Dua wangsa bertarung antara Hindu sama Buddha, sampai raja Hindu namanya Panukuh takut jadi raja karena menghadapi wangsa Shailendra yang pamannya sendiri bernama Garung atau Semaratungga, kerasnya luar biasa. Sampai Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Tapi begitu raja Buddha mau bikin candi, nggak punya arsitek, akhirnya menyuruh orang Hindu membuat candi Buddha. Lahirlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu, dikenal dengan Sambara Budura yang akhirnya disebut Borobudur, ada di Magelang, Jawa sana. Akhirnya begitu Borobudur terjadi problem yang sangat serius. Apa problemnya? Anak raja Buddha yang anti Hindu, anak Semaratungga namanya Pramodawardhani, jatuh cinta sama arsitek Hindu namanya Panukuh atau Gunadarma. Bayangkan seorang bapak
yang begitu anti Hindu, ternyata anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Maka dinikahkanlah dengan derai air mata seorang anti Hindu menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Lahirlah Wangsa baru yang dipimpin oleh Panukuh yang mewarisi kerajaan Buddha, namanya Rakai Pikatan. Makanya keributan politik jangan terlalu serius. Kalau eranya sudah lewat, lupakan itu. Karena kalau kalian terlalu serius ribut dalam politik, saya khawatir anak kalian saling jatuh cinta. Patilah kita kalau anak kita jatuh cinta. Apalagi sekarang yang ribut kemarin sudah jadi satu di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo menerima kenyataan sebagai seorang negarawan harus bersatu membangun bangsa. Maka banyak sekali yang belum bisa move on. Nah, ini cara Indonesia. Akhirnya kemudian rukun. Wangsa Sailendra pindah ke Palembang, bangun Sriwijaya, tidak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Wangsa Sanjaya geser ke kawasan Malang, membuat wangsa baru namanya Wangsa Isyana, tidak ribut lagi masalah agama. Lahirlah kerajaan Singasari jadi besar, Sriwijaya jadi besar, dan setelah itu lahirlah kerajaan besar namanya Majapahit. Dan Majapahit tidak lagi ribut agama, bersatu semua saling jaga. Yang Buddha jaga Hindu, yang Hindu jaga Buddha. Kalau hari raya Hindu orang Buddha jaga, hari raya Buddha orang Hindu jaga. Dan semenjak itu tidak pernah ribut masalah agama di Indonesia karena saling jaga. Maka ketika terjadi keributan antara beberapa kaum muslimin dengan gereja, Banser turun tangan menjaga gereja. Jangan salahkan itu, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia.